Di review film kali ini, Skygrid Media pengen menyoroti tentang keberhasilan si penulis cerita dalam menghadirkan sudut pandang baru atas karakter Mulan. Yang sebelumnya kita tahu, Mulan terkenal sebagai tokoh animasi yang diperuntukkan untuk pemirsa anak-anak. The northern invaders will kill her. If I expose her, our own people will kill her. Mulan dikenal sebagai salah satu tokoh fiksi wanita kreasi Disney yang terinspirasi dari sosok legenda prajurit wanita asal China. Di beberapa film animasi Mulan sebelumnya, karakter ini kurang digambarkan sebagai karakter seorang prajurit wanita tangguh seperti ide awal karakter. Mungkin sekali disengaja sebab target penonton yang berasal dari usia anak-anak tadi. Nah, di film Mulan versi 2020 kali ini, sang penulis cerita coba menghadirkan ulang karakter Mulan yang sebenarnya sesuai dengan tokoh asli yang menginspirasinya. Tapi di alur cerita kali ini, langsung dimulai dari Mulan dewasa. Sesaat sebelum ia memutuskan mengabdi sebagai seorang prajurit untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua, cacat, dan sakit-sakitan. Menurut Skygrid Media, alur cerita film ini akan dibuat lamban, namun penuh dengan dialog berisi petuah bijak dari ilustrasi kebesaran hati orang-orang zaman dulu yang loyal pada negaranya. Mulai dari bagian Mulan saat digambarkan sebagai sosok gadis desa biasa, proses bootcamp yang membentuknya jadi prajurit, hingga keteguhan hati dan kemampuan bertarung yang membuatnya menjadi sosok pahlawan. Ruang lingkup cerita cukup sempit. Nampak sekali tujuan utama film ini lebih menghadirkan sisi baru seorang Hua Mulan. Alhasil, proses pembuatan film ini tak membutuhkan banyak lokasi syuting. Sebagai info, Mulan menjadi film remake live action pertama Disney yang mendapat rating PG-13 disebabkan terdapat adegan kekerasan di dalamnya. Tapi di sepanjang film, tidak diperlihatkan sekalipun tentang adegan yang memperlihatkan adegan berdarah. Untuk yang tidak terbiasa menonton film dengan para pemain yang seluruhnya berasal dari China, sangat mungkin kalian bingung membedakan tiap-tiap karakter, terutama sosok pria dengan model rambut kuncir ala masyarakat Cina tempo dulu. Tapi di film ini, tiap-tiap karakter sengaja diberi kostum khusus yang membuat penonton lebih mudah membedakan tiap karakter. Di sini, Mulan membantu kerajaan dalam mempertahankan diri dari serangan seorang jenderal jahat bernama Boric Khan yang terkenal dengan kehebatan para tentaranya. Belum lagi sang jenderal punya tangan kanan seorang penyihir sakti bernama Xianyang yang senantiasa membantu dengan cara-cara tidak kesatria. Negara yang awalnya damai tentram tentu kalut mendapati kekuatan mereka sangat tidak seimbang. Hal ini membuat sang kaisar menitahkan untuk merekrut tentara dari kalangan sipil. Selain Mulan, beberapa warga yang diwajibkan untuk ikut menjadi tentara diantaranya adalah teman-teman pria sebaya Mulan. Yifi Liu bukan nama baru di ranah film aksi, terutama yang menjual scan aksi pertarungan jarak dekat. Namanya melejit setelah ikut andil dalam serial The Return of the Condor Heroes. Meski begitu, saat kita perhatikan, Liu terlihat kesulitan mengimbangi Jason Scott Lee dan Donnie Yen saat berada dalam satu scan pertempuran. Kekecewaan bertambah saat mendapati artis-artis papan atas yang dijual di film ini tidak banyak mendapat sorotan selama film, seperti Gong Li dan Jet Li yang hanya muncul di beberapa scan saja, terutama sekali Jet Li. Menu utama film ini selain menghadirkan sosok Mulan yang menginspirasi, tentu saja adalah adegan aksinya. Dalam film ini, aksi tersebut banyak terjadi di medan perang yang menjadi latar cerita utama. Skygrid Media cukup terhibur dengan kemegahan arena perang yang tersaji. Namun sayang, para figuran seringkali terlihat kurang tertata koreografinya, baik saat bootcamp maupun saat di medan perang. Walaupun film ini menawarkan banyak adegan aksi dan sedikit bumbu magic, kita tidak akan melihat banyak scan yang menggunakan visual effect. Atau mungkin kita yang kurang memperhatikan ya. Bisa juga sih. Sebab keindahan alam tempat film ini dibuat membuat penonton akan seringkali berdecak kagum dan lupa memperhatikan tentang efek-efek yang digunakan.
Musik latar dan efek suara juga tidak menjadi sesuatu yang menonjol pada film ini. Lagi-lagi, penonton akan dibuat lebih fokus pada dialog dibanding menikmati bebunyian selama film berlangsung. Apakah film ini berhasil menyajikan sosok Mulan sesuai karakter sumbernya? Menurut kita sih nyaris. Jika saja pace cerita dibuat agak cepat dan sisa waktu digunakan untuk memperbanyak adegan yang menggambarkan ketangkasan Mulan, kita yakin film ini mampu membait di benak penonton tentang siapa Mulan sebenarnya. Dukungan nama besar artis laga dalam film ini pastinya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggila film silat. Tapi nampaknya sang direktur belum memaksimalkan mereka, khususnya untuk membuat sisi aksi film ini lebih juara. Oke, sekian dulu review film Mulan versi 2020 ala Sky Grid Media. Sampai jumpa di video review film berikutnya. See ya!